estimate. Dari definisi, timpanoplasti merupakan prosedur operasi memperbaiki sistem konduksi suara dengan atau tanpa penanduran dari membran timpani. Kemudian ada mirinoplasti atau biasa disebut dengan timpanoplasti tipe 1 adalah prosedur penutupan perforasi membran timpani di mana rantai osikula normal atau intak dan tidak ada tindakan bedah pada kavum timpani atau telinga tengah. Osikuloplasti adalah prosedur rekonstruksi pada rantai osikula. Istilah timpanoplasti pertama kali digunakan oleh Woolstein pada tahun 1953 untuk tindakan operasi rekonstruksi pendengaran telinga tengah yang mengalami kerusakan akibat infeksi telinga kronis. Untuk tipe timpanoplasti sendiri, menurut klasifikasi Woolstein, itu ada tipe 1 atau disebut sebagai miringoplasti. Jadi di sini miringoplasti memperbaiki membran timpani osikula dari malleus, incus dan stapes intak dan ketiganya mobile. Kemudian graf diletakkan pada os malleus. Kemudian untuk tipe timpanoplasti kedua terdapat kerusakan parsial pada os malleus atau kerusakan total. Kemudian graf diletakkan pada sisa malleus, bisa diletakkan pada incus atau disebut dengan incudopeksi. Graf dapat juga diletakkan pada bone graft atau pada prostesis. Kemudian tipe ketiga merupakan tipe columellar atau disebut sebagai dengan miringostapediopeksi. Dilakukan jika os malleus dan incus hancur atau tidak ada. Kemudian graf diletakkan pada stapes yang intak dan mobile pada kepala stapesnya. Untuk tipe keempat disebut juga dengan round window bevel effect atau kadang beberapa literatur menyebutkan dengan cavum minor. Ini semua osikula termasuk kepala stapes tidak ada atau eradikasi. Kemudian footplate ini masih mobile. Kemudian graf diletakkan menutupi round windows dan footplate dibiarkan terekspos sehingga membentuk ruang kecil antara round windows dan tuba eustachius atau disebut dengan cavum minor. Pada tipe kelima disebut sebagai dengan operasi fenestrasi, yaitu ketika footplate terfiksasi dan tidak ada osikula di depannya, yaitu malleus dan incus tidak ada. Kemudian dilakukan fenestrasi pada kanalis semicircularis lateral, sehingga gelombang suara berjalan melalui fenestra pada kanalis semicircularis lateral. Kemudian Varior menambahkan untuk tipe ke-6, yaitu dengan meletakkan graf menutupi oval window, akan tetapi round window terekspos dengan gelombang suara. Disebut juga dengan sound inversion atau sono inversion of Gracia. Seperti ini untuk tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4, arah gelombang sesuai dengan normalnya, yaitu melalui foramen ovale, kemudian dia membalik menuju foramen rotundum. Sedangkan untuk tipe 5, gelombang suara dia melalui pada kanalis semicircularis lateralis, membalik dia ke round windows. Sedangkan pada tipe 6, gelombang suara dia berlawanan arah, dia dari round windows dia membalik ke foramen ovale. Untuk indikasinya sendiri yaitu dengan perforasi membran timpani dengan atau tanpa adanya kelainan pada telinga tengah maupun kerusakan pada osikula. Untuk kontraindikasinya adanya malignansi, dead ear atau single sided deafness, kemudian otitis eksterna kronis atau maligna, kemudian disfungsi tuba eustachius. Kemudian ada
kontradiksi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Untuk miringoplasti sendiri itu merupakan simpel timpanoplasti, yaitu timpanoplasti tipe 1. Beberapa literatur menyebutkan miringoplasti dengan timpanoplasti itu berbeda. Kalau misalnya miringoplasti itu tidak tanpa disertai adanya kelainan pada telinga tengah. Ada beberapa literatur menyebutkan miringoplasti adalah timpanoplasti tipe 1. Untuk syarat miringoplasti sendiri, tidak ada infeksi aktif pada telinga tengah, fungsi koklear baik, bukan SNHL, oval window dan round window berfungsi baik, telinga kering selama lebih dari 6-8 minggu tanpa pengobatan. Osikula intak, tidak infeksi pada saluran nafas atas. Untuk material graf, itu bisa didapatkan dari fascia temporalis, perikondrium atau cartilago, periosteum, dari fat, vena, atau dura mater. Untuk pemilihan fascia temporalis lebih disukai karena dia kuat, kemudian basal metabolic rate-nya rendah, terdapat pada area operasi yang sama, tidak ada batasan ukuran, kemudian mudah diambil, dan secara histologis mirip dengan membran timpani. Approach atau pendekatan untuk timpanoplasti bisa dengan transmeatal atau transkanal, kemudian enaural dan retroaurikural. Untuk tekniknya sendiri ada teknik underlay atau inlay, kemudian overlay atau onlay. Untuk teknik underlay itu sering digunakan pada perforasi sentral atau posterior. Kemudian perforasi kecil sampai subtotal, anulusnya intak, kemudian graf diletakkan di bawah atau medial dari membran timpani, angka keberhasilannya lebih tinggi. Untuk teknik overlay, itu lebih sering pada perforasi marginal atau total dan perforasi anterior. Kemudian bisa dilakukan pada kanaloplasti. Kemudian kegagalan timpanoplasti sebelumnya. Graf diletakkan di atas atau lateral dari membran timpani. Masalah utama pada teknik ini adalah blunting. Untuk prosedur, tindakan ini menggunakan anestesi umum, namun dapat dilakukan dengan anestesi lokal jika terdapat kontraindikasi untuk anestesi umum. Tapi perforasi dibuang atau dibuat luka baru dengan pendekatan transkanal atau istilahnya trimming. Kemudian dilakukan tympanomeatal flap untuk elevasi telinga tengah. Dari sini bisa dilakukan untuk membersihkan jaringan patologi pada telinga tengah atau rekonstruksi osikel. Graf membran timpani diambil dari fascia temporalis, kemudian telinga tengah diisi dengan gel film untuk mencegah terjadinya adesi. Graf membran timpani diletakkan di bagian medial sisa membran timpani dan anulus, serta di bagian medial manubrium malei. Kanalis acusticus externus diisi dengan gel film. Untuk fat graft miroplasti itu selain teknik dengan membuat tympanomeatal flap, untuk perforasi kecil dapat dilakukan tindakan tanpa membuat flap, misalkan dengan fat plug atau amnion graft. Fat dapat diambil pada lobulus dan dimasukkan ke dalam perforasi membentuk seperti dumbbell atau jam pasir. Untuk perawatan pasca operasi, diberikan antibiotik sesuai kultur dan tes resistensi hingga 2 minggu. Kemudian jahitan dibuka pada hari ke-6 sampai ke-7 atau setelah luka operasi kering. Tampon dalam dikeluarkan setelah 1 sampai 2 minggu. Untuk komplikasi bisa perforasi persisten atau recurrent, kemudian terjadinya cholesteatom, blunting, adanya vertigo, tinnitus atau dizziness, kemudian injury nervus facialis, bisa gangguan pengecapan atau dysgeusia, dan kelemahan otot wajah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hendro. Suaraku kedengeran ya? Iya, kedengeran. Ya. Ada yang mau ditanyakan terkait presentasi Pak Hendro tentang timpanoplasti?
Ya, mungkin selain harus tahu tipenya, juga indikasi dilakukan tindakan tersebut itu kapan. Jadi harus tahu ya. Tadi kayaknya udah disampaikan ya Pak Hendro ya, indikasi-indikasinya ya secara singkat. Jadi harapannya modul gini ya nggak usah banyak-banyak, satu tapi fokus gitu ya. Jadi bisa diambil intisarinya, jadi bisa diaplikasikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, dokter. Ya. Silakan. Dalam melakukan satu tindakan timpanoplasti, bagaimana kita menentukan tandur apa yang kita akan ambil, dokter? Pak Hendro. Terima kasih. Mana Pak Hendro? Izin menjawab, untuk pertama dari luasnya perforasi. Kalau perforasinya kecil bisa dilakukan dengan FET. Untuk perforasinya luas sampai subtotal bisa kita lakukan dengan pengambilan dari fasia. Kemudian dapat juga dari kartilago, dari tragus bisa, atau dari konka. Dengan perforasi istilahnya perforasi luas. Ya, mungkin saya bisa menengahi ya. Yang perlu diperhatikan di sini kalau timpanoplasti tidak sekedar nutup gendang telinga atau membran timpani. Ya kan tadi ada beberapa tipe dari timpanoplasti, tergantung itu kriterianya tergantung. Jadi kayaknya tiap ini beda-beda ya. Cuma secara prinsip sih kurang lebih sama. Seperti stadium OMA itu kan ada yang bilang 5, ada yang bilang 4. Seperti timpanoplasti ini ada yang 6, tapi kriterianya ada yang bilang 5, ada yang tipe 0 juga. Jadi tergantung literatur yang kita baca. Mungkin nanti bisa adaptasinya dari Bailey. Ini bukan dari Bailey ya Pak? Benar, nah ya, kayaknya. Tapi secara prinsip sih kurang lebih sama. Jadi yang perlu ditekankan bahwa timpanoplasti tidak hanya sekedar menutup gendang telinga, tetapi di dalamnya termasuk osikuloplasti atau rekonstruksi telinga tengah. Ya, tadi kan gimana kalau seandainya kelainan telinga tengahnya tidak sekedar perforasi saja, tetapi osikulanya juga terganggu mobilitasnya misalnya. Masih utuh sih, tapi mobilitasnya terganggu. Taunya dari mana? Ya taunya dari pemeriksaan penunjang, baik itu radiologi maupun audiometri. Ya, itu kan dua hal itu juga harus kita persiapkan atau lakukan sebelum dilakukan tindakan. Jadi mulai sekarang kalau bisa kita sudah bisa menentukan tindakan misalnya timpanoplasti tipe apa? 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Jadi sehingga nanti persiapan operasinya bisa lebih detail lagi. Misalnya kapan kita pakai endoskopi, kapan kita pakai mikroskop, itu kan kemarin sudah saya jelaskan secara garis besar. Nah, nanti berikutnya untuk memperbaiki sistem pendidikan ataupun pembelajaran, ke depannya kita bisa selangkah lagi lebih baik atau lebih maju, bisa menentukan tindakan apa nih pada pasien ini timpanoplasti tipe berapa. Ya, dengan adanya diskusi-diskusi diharapkan nanti kita juga bisa mengetahui diagnosis dan decision yang akan kita lakukan. Seperti tadi ya, kapan kita lakukan timpanoplasti tipe 5 misalnya ya, kapan 6 ya, kapan kita lakukan tipe 3 misalnya tadi seperti tadi. Ya, jadi harapan saya dengan adanya modul, diskusi-diskusi, kita bisa memperbaiki performance kita. Jadi kalau nanti, kan kita gongnya adalah ujian nasional ya. Harapannya kalau ujian nasional kan lulus. Ya, kalau misal pun mengulang ya mungkin masalah teknis aja, bukan materi. Jadi kalau teknis kan
banyak ya, entah waktu ujian nasional sakit, sedang ruwet, gugup, blank, dan segalanya itu kan masalah teknis. Tapi secara materi harapan saya sih tidak ada hambatan atau perbedaan dengan center lain. Ada pertanyaan lagi tadi, betul sih pertanyaannya Pak Joyo, kita pakai apa nih kalau untuk grafnya, untuk miringoplasti ya, atau timpanoplasti. Tadi betul bisa dijawab oleh Pak Hendro, bisa pakai fascia, lemak, kemudian perikondrium, kartilago, ya. Itu bisa kita gunakan semua, tergantung dari luasnya perforasi, luasnya kelainan, ya, dari telinga tengah. Ya, jadi kita bisa gunakan semua. Ya, memang yang tersering, yang terbaik memang sampai saat ini perikondrium ataupun fascia temporalis ya. Jadi mungkin dua modalitas itu perlu dipelajari, teknik pengambilan tandurnya. Jadi itu pun perlu keterampilan. Jadi ngambil perikondrium itu juga harus belajar. Ngambil fascia temporalis juga harus bisa. Jadi jangan terlalu tipis, juga tidak terlalu tebal. Karena itu mempengaruhi hasil. Ya, jadi saya lihat memang sudah ada yang beberapa sudah benar ngambil fascianya, masih ada juga yang masih yang ini ya, yang itu ya, masih tipis, kadang tipis, ketebalan dan lain-lain itu ya. Memang perlu belajar. Jadi saya harapkan graf itu juga punya peran keberhasilan timpanoplasti. Ya. Ada pertanyaan lain? Coba ditampilkan yang macam timpanoplastinya lagi, Pak Hendro. Bisa sambil nge-refresh. Mungkin yang mau ujian nasional siapa ya? Agustus ya ujian nasionalnya ya? Agustus apa September? September. Kloter berikutnya harusnya Pak Bima nih. Pak Bima, Fajri, Pak Rijal, Pani, Ade ya. Banyak ya? Banyak dong. Asalkan udah maju kan? Iya. Agustus apa September ya ujian nasional? September dok. Kenapa? September dok. September ya. Nah, kan harapannya besok nih bulan depan udah pada maju hasil. September bisa ujian kan? Nggak pengen lulus? Pengen diomelin mulu ya di sini ya? Vitamin katanya. Kalau lulus, ntar malah suruh jadi tim COVID, stres dok. Wah. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau tanyain? Ini dok, untuk itu angka keberhasilannya timpanoplasti yang menggunakan FET itu berapa persen dok? Gimana Pak Indro? Keberhasilan FET timpanoplasti ya? FET miringoplasti, FET timpanoplasti? Iya dok. Punya data Pak Hendro? Biasanya kita melakukan FET timpanoplasti pada kondisi apa? Apakah semua kondisi kelainan telinga tengah bisa di FET timpanoplasti? Ini dokter, untuk yang FET timpanoplasti itu untuk yang tidak ada kelainan pada telinga tengah. Kemudian jenis perforasinya sentral dan dia kecil dokter. Kecilnya berapa persen? Kurang dari 30% dokter. Ya. Jadi yang perlu tekankan lagi ya, tadi kan bahan graf sudah disebutkan apa saja. Jadi bukan berarti kalau fascia aja atau lemak aja. Tidak seperti itu. Jadi bisa aja kombinasi, tergantung dari kelainan di telinga tengahnya. Kalau FET miringoplasti artinya hanya memperbaiki membran timpani, ya, tingkat keberhasilannya berapa persen ya? Tentu saja besar. Sebetulnya tidak hanya FET, apapun bisa untuk jadi bahan graf. Tapi memang yang
Autolog graph itu salah satunya yang bagus kan lemak, ya. Tidak ada proses reject dari bahan graph. Nah, apakah kalau perforasinya kecil, kemudian kita lakukan fat miringoplasti pasti akan baik? Tergantung apa juga? Tergantung apa juga keberhasilan dari miringoplasti? Tahu nggak Pak Hendro? Ya sih dokter, dari kondisi telinga tengahnya, apakah ada kolesteatum atau tidak, atau dia kemungkinan adanya disfungsi tuba eustachius. Ya. Kemudian Yang paling sering adalah gangguan fungsi tuba. Makanya kalau di rumah sakit pendidikan kita bisa mengetahui ada tidaknya gangguan fungsi tuba dengan screening pendengaran atau screening fungsi tuba sebelum tindakan operasi. Artinya kita bisa mengetahui prognosis dari tindakan yang akan kita lakukan. Kan pada saat informed consent pasien juga harus diberitahu. Dan kita pun juga nggak bergagah-gagah kecil nih pakai lemak pasti bagus, tidak seperti itu. Jadi ada beberapa hal memang yang mempengaruhi keberhasilan dari fat miringoplasti. Salah satunya yang paling krusial adalah yaitu tadi gangguan fungsi tuba. Ya, jadi bukan berarti kalau fat miringoplasti kecil pakai fat kerjaannya mudah, nggak ada sejam ya Pak Joyo. Kemarin Pak Joyo setengah jam loh, hebat ya. Setengah jam fat miringoplasti. Nah, terus bukan berarti relatif mudah dan kecil itu pasti ya hasilnya bagus, belum tentu. Saya punya beberapa pasien yang fat miringoplastinya juga tidak baik. Ya, kondisinya bisa karena fungsi tuba, ada timpanosklerosis itu juga mempengaruhi. Timpanosklerosis tahu ya, ada jaringan sklerotik atau fibrotik di stratum fibrosum dari membran timpani. Itu juga mempengaruhi. Kita trimming, kita lakukan perlukaan pada tepi perforasi, tetapi ada timpanosklerosis, ya hasilnya juga tidak baik. Seperti itu sih. Jadi kalau semuanya bagus, ya lebih dari 90% tingkat keberhasilannya pasti insya Allah. Tapi kalau ada beberapa hal penyulit, ya otomatis sejumlah penyulit itu berkurangnya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Ya, jadi perlu diingat, jadi graf lemak itu tidak hanya untuk fat miringoplasti, tetapi bisa timpanoplasti keseluruhan. Bisa dicampur-campur, bisa digabung-gabung. Tergantung ketersediaan graf dan luasnya lesi patologis. Ya. Seperti itu. Gimana Pak Fajri tadi yang nanya ya? Iya dok. Jelas? Jelas dokter. Mungkin nanti bisa dipelajari lagi tipe-tipenya ya Pak. Itu yang perlu pemahaman sepertinya, karena nggak selalu ada pasiennya. Ada lagi? Tampilin Pak tipenya. iya, Menanyakan dokter. Ada pertanyaan lagi? Oke dok, izin bertanya dok. Silahkan. Izin dokter, untuk timpanoplasti yang menggunakan gravasia dokter, misalnya seperti untuk teknik underlay gitu, untuk tips dan triknya pada durante operasi maupun pasca operasi itu agar tidak blunting, bagaimana ya dok misalnya dok? Berdoa Bu. Oke, Pak, tadi teknik operasi underlay. Oke. Kapan kita underlay, kapan overlay, ya seperti itu ya. Itu pertama mungkin itu dulu ya. Kapan kita underlay, overlay, inlay gitu ya. Jadi pertama ya dari skill. Kedua dari luas perforasi, kelainan telinga tengah yang lain bagaimana. Apakah cuma bolong aja? Apakah ada kelainan yang lain? Ya. Terus kemudian keberhasilannya tergantung apa ya? Banyak tadi ya. Mungkin tadi belum ada ya Pak di sini indikasinya ada nggak tadi?
Nah, kesulitan atau ya itu mungkin nanti bisa ditambahkan pada sesi Iya. berikutnya, pertemuan berikutnya ya. Jadi tadi fungsi tuba ya, kemudian kelainan telinga tengah yang lain itu kan juga harus dinilai. Ya, apakah kalau inlay itu pasti lebih baik dibanding overlay atau underlay? Ya, tentu saja kalau kita lihat kelainannya sama. Misalnya A, B, C, pasiennya karakteristiknya sama, terus yang satu di overlay, satu inlay, satu underlay. Tentu saja lebih bagus yang inlay, ya, dibanding yang underlay bahkan atau overlay. Dengan syarat 3 pasien ini punya karakteristik kelainan telinga tengah yang sama. Nah, terus yang yang mempengaruhi keberhasilan ya tentu saja tadi ya, ada nggak kelainan yang lain. Ya, kemudian teknik operasi. Ya, jadi lebih kepada background dari profil telinga tengah sih. Ya, kalau blunting banyak ya, kalau blunting inlay pun, kalau inlay sih hampir sedikit kejadian bluntingnya dibanding underlay. Ya, karena fiksasinya kalau inlay jelas, fiksasinya bagus kan. Dia difiksasi oleh stratum mucosum dan stratum cutaneum. Ya, cuma kan memang tekniknya lebih sulit. Ya. Tapi kalau underlay karena anulusnya kita buka, ya, untuk melakukan fiksasi juga otomatis ya frame-nya dibuka kayak kalau kita betulin barang semakin luas atau semakin besar ngutak-ngatiknya kan balikinnya juga semakin sulit dibanding yang kalau renovasi atau reparasi sedikit aja gitu ya pasti, atau jaringan yang dirusak lebih sedikit, otomatis yang lebih sedikit yang lebih baik dibanding merombak atau reparasi secara luas. Tapi dikembalikan lagi kepada kemampuan, skill ya, dan jenisnya, jenis perforasi. Mungkin kalau kayak total ya nggak bisa lah inlay gitu ya, total perforasi, pasti telinga tengahnya juga punya kelainan. Jadi nggak hanya sekedar bolong, tetapi di telinga tengahnya sendiri pasti terbentuk jaringan patologis yang akan menghambat atau mempengaruhi hasil dari timpanoplasti itu sendiri. Ya, gitu ya. Jadi memang kalau teknik, kalau profilnya sama, pasiennya inlay akan lebih baik. Kejadian blunting lebih kecil. Ya, lempar gitu istilahnya kalau blunting atau ketarik ya, lebih kecil kalau inlay dibanding overlay ataupun underlay. Gitu ya Pak Hendro ya. Tadi ada nggak di presentasinya inlay, overlay, underlay, kelebihan kekurangan? Dari textbook saya hanya menemukan untuk yang underlay sama overlay, dokter. Untuk inlay saya Gimana? belum. Untuk teknik inlay saya belum ketemu, dokter. Ada textbook juga menyebutkan yang inlay itu sama dengan underlay, dokter. Oh iya. Oke. Tapi memang ada sih sebetulnya itu berbeda dengan underlay, karena kalau underlay kita buka anulus. Kalau inlay kita tidak buka anulus sama sekali. Ya. Mungkin ada juga yang buku bilang dia mirip overlay kali ya, bukan underlay. Ya. Itu seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi tidak hanya timpanoplasti, perlu diingat tidak hanya sekedar nutup gendang telinga ya. Jadi rekonstruksi telinga tengah, baik itu osikule maupun organ lainnya, itu juga termasuk tindakan timpanoplasti, osikuloplasti, ya mungkin stapedotomi kalau misalkan kita itu juga mungkin ada beberapa yang bilang timpanoplasti karena kita buka membran timpani juga kan. Nah. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Nah. Nanya dokter Dino Ya. dok. Untuk timpanoplasti dengan
inlay, dokter. Itu perlukaannya apa di lubang perforasinya atau dari mana ya, Dok, masukinnya, Dok? Apa? Inlay? Inlay, Dok. Inlay gimana Pak Endro? Tahu nggak inlay? Memisahkan stratum kutanium dan mukosumnya melewati perforasinya atau ada melukai anulusnya atau bagaimana, Dok? Tetap seperti flap timpanomeatal, tetapi tidak sampai melepas anulus. Karena nanti kalau nggak ada flap timpanomeatal, maksudnya kalau nggak ada flap timpanomeatal, nanti nggak ada vaskularisasi untuk graftnya. Ya, tetap dilakukan trimming, kemudian kita buka melalui flap timpanomeatal, tetapi tidak membuka anulus. Ya, jadi antara stratum cutaneum dan stratum mucosum, ya, stratum cutaneumnya dibuka, kemudian kita masukkan di antara itu, jadi tutup lagi. Kalau yang underlay kan dibuka, anulusnya dibuka gitu, baru diselipkan. Tapi kalau ini enggak, antara stratum cutaneum dan stratum mucosum. Ya, jadi makanya tingkat keberhasilannya akan lebih baik karena vaskularisasinya lebih baik, ya. Terus penyangganya, frame-nya kan juga masih utuh. Frame-nya membran timpani kan masih utuh. Kalau kita lakukan underlay, frame-nya kita buka. Ya, nanti kalau vaskularisasinya nggak bagus, flap-nya nggak bagus, blunting dia, atau bahkan ya nggak hidup. Ya, seperti itu. Jadi memang tergantung sih kita mau pilih yang mana, tergantung keterampilan sama kondisi lapangan juga. Ya. Udah sarapan belum? Udah makan siang belum? Lagi jengkel enggak? Ya. Karena harus hati-hati ngelepasnya. Misahinnya. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau teori mungkin bisa itu dihafal dan difahami supaya tetap ingat. Ya, cuma untuk teknik memang saya cukup sulit untuk mengajarkan karena timpanoplasti masuk subspesialis ya, yang bukan yang tipe 1. Kayaknya sih gitu deh, insya Allah. Jadi yang masuk kompetensi spesialis umum adalah timpanoplasti tipe 1 atau miringoplasti. Itu pun di sini, itu pun di Undip. Kalau di luar Undip kayaknya nggak masuk kompetensi 4. Seingat saya seperti itu. Jadi fat miringoplasti itu 4 untuk Undip. Tapi kalau di luar Undip tidak, 3. Jadi memang ini subspesialis, tetapi kalau ada teori atau pertanyaan atau ujian terkait timpanoplasti ya paling enggak udah tahu, punya gambaran ya. Seperti itu. Pak Bima kan yang mau ujian nasional ya, Pak Bima nih. Pak, semangat Pak. September sama si Fajri. Insyaallah, dokter. Sama banyak sih, banyak ya nih kayaknya. Banyak, Dok. Oke, banyak. Mudah-mudahan lulus semua. Amin. Amin. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin nanti akan saya share satu video dari Prof. Helmi tentang stapedotomi. Jadi bisa untuk belajar atau gambaran tentang osikuloplasti khusus stapedotomi. Ya. Nanti akan saya share di grup ya. Di grup forum atau di grup Oto. Nanti yang Oto yang ngasih ke residen ya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Udah cukup enak pagi-pagi dikasih timpanoplasti. Ya, kira-kira ini banyak sekali kasusnya ya. Even itu kolesteatom luas atau atik kolesteatom pasti berujung timpanoplasti. Ya, karena
pasti osikulenya, kalau kasus kolesteatom osikulenya kan banyak yang rusak. Pasti kita melakukan rekonstruksi di sana, ya. Ya, pasti kita memberikan graf di sana, ya, memperbaiki fungsi pendengaran juga tujuannya, ya. Jadi, ya, memang kasus per kasus perlu ditelaah satu persatu. Ya, mungkin begitu ya, nanti grup oto selanjutnya kita bisa menentukan diagnosis pasien sampai ke tindakan, misalnya nggak cuma timpanoplasti, tetapi bisa bilang, oh timpanoplasti tipe 3 gitu ya, atau 2. Jadi lebih detail dan lebih jadi terbiasa gitu. Kalau terbiasa kan nanti ujian ya udah, kalau namanya udah biasa ya udah tanpa mikir gitu, mikir banyak-banyak. Gitu ya. Iya, Dok. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan bisa ditutup. Oke, boleh tutup, Pak. Iya, Dok. Terima kasih untuk pembacaan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.